kali ini kita kembali lagi ke video pembelajaran. Kali ini sudah rilis 4 aja nih. Gimana? Udah mau deket-deket UAS? TBL, TBL, TBL nggak tuh? Oke, buat kalian yang TBL, TBL, aku sebenarnya juga TBL juga sih. Biar ngurangin TBL, TBL kita nih, lebih baik kita belajar nggak sih? Jadi di sini, divisi akademik yang sangat-sangat peka ini menyediakan video pembelajaran nih buat teman-teman yang mau belajar lebih, terutama kali ini untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sudah rilis 4 aja ya. Materinya apa sih? Materinya itu subprogram dan array. Jadi buat teman-teman semuanya, buat video pembelajaran kali ini, soal-soalnya itu ada di rangkuman pembelajaran rilis 4. Buat kalian-kalian bisa tuh dicek rangkuman pembelajarannya. Di situ selain ada rangkuman juga terdapat contoh soal dan pembahasannya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen belajar soal-soal atau mau memperdalam materi, bisa tuh dibuka-buka rangkumannya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Langsung masuk ke pertemuan 12. Pertemuan 12 ini kita akan membahas subprogram. Jadi langsung ke soal pertama. Jadi disediakan nih sebuah program contoh nih. Terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur hitung dan prosedur pangkat. Lalu, soalnya bilang, jika program tersebut dijalankan, maka akan terjadi error. Mengapa program tersebut error dan berikan perbaikannya? Oke, kita sudah ada di online Pascal Compiler. Jadi, di sini aku sudah nulis ulang buat program yang di soalnya tadi. 2 prosedur, yaitu prosedur hitung dan prosedur pangkat. Jadi kalau kita lihat-lihat nih, kalau kalian sekilas ada nggak sih bedanya antara prosedur hitung dan prosedur pangkat? Kalian bisa nemuin nggak nih kira-kira di mana hal yang bisa buat error nih dari program ini? Prosedur hitung menggunakan parameter A dan B dengan integer. Lalu ada var C yaitu integer juga nih. Terus programnya input angka pertama, lalu input angka kedua, dan C sama dengan A kali B. Lalu tulis hasil dari C. Terus prosedur pangkat, ada satu parameter, yaitu parameter A dengan integer. Terus udah langsung masuk aja nih ke programnya. Tulis masukkan angka. Terus read len A. Lalu ada C nih. Menurut kalian ini salah nggak ya? Coba kita coba ya. Nih, ternyata ini ya guys, error. Dari awal kan sudah dibilang error nih. Kenapa error? Karena di sini di prosedur pangkat itu ada C. Ada variabel C ini di mana C ini sebenarnya tidak didefinisikan atau tidak dideklarasikan sebelumnya nih. Jadi kita tahu ya salahnya di mana. Salahnya itu ada variabel C pada prosedur pangkat yang sebelumnya tidak dideklarasi ataupun tidak didefinisikan ya. Lalu gimana sih perbaikannya? Perbaikannya itu ada beberapa pilihan nih. Kita bisa menulis gini, menambahkan var C integer. Teman-teman, karena kita sudah menambahkan var C di sini, jangan lupa juga kita menambahkan Y di sini ya. Karena kan tadi sebelumnya cuma X. Terus jangan lupa ditambahin Y. Oke, terus kita coba running. Oke, input angka pertama. Ini pasti jalannya buat prosedur hitung dulu, karena di sini kita pakai hitung dulu kan. Misalnya 5, angka keduanya 4, ini adalah 20. Terus masukkan angka Anda, misalnya 1, bilangan pangkat 2-nya adalah 1. Terima kasih ya, sama-sama. Gitu ya teman-teman. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua juga bisa kayak gini. Var C-nya kita kayak bikin di prosedur hitung, jadikan varian C. Saja. Terus di sini jangan lupa dihilangin juga. Kita coba run.
Oke, 5, 4, hasilnya ada 20, masukkan 4, oke, 16. Jadi bisa ya teman-teman. Jadi tadi yang salahnya ada di ini nih, di prosedur pangkat yang C, terus terdapat dua penyelesaiannya, kita pakai variabel di sini, menambah var C, atau menaruh var C di sini. Gitu teman-teman. Oke, sudah nih tadi pembahasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, soal nomor 2, disediakan juga nih sebuah program, satu fungsi dan dua terdapat satu fungsi dan dua prosedur, fungsi 1, prosedur 2, dan prosedur 3. Ini main programnya, lalu disuruh untuk tentukan output dari program tersebut. Oke, kita sudah ada di online Pascal Compiler lagi dengan ada satu fungsi dan dua buah prosedur, prosedur 2 dan prosedur 3. Kalau gini ya, enak banget buat galiran terus nanti hasilnya angkanya menjadi 20, hasilnya jadi angka itu merupakan hasil dari fungsi ini, fungsi 1. Terus hasil Anda adalah 20, itu dari prosedur 2. Nih, prosedur 2. Terus hasil terakhir adalah 200, itu dari prosedur 3. Kira-kira kenapa nih jadi 3? Jadi di sininya 200. Gini ya teman-teman, karena gini kita coba baca dari di main programnya. Di main program setelah 1 ada prosedur 2. Kita lihat parameter prosedur 2 itu kedua-duanya var. Jadi untuk var ini kan bisa jadi transfer by reference kan. Oke, kita. Jadi kenapa sih ini hasilnya jadi 200, di atasnya kan 20, 20, di sini jadi 200 nih. Kenapa? Karena var Y di sini itu adalah hasil dari transfer by reference dari prosedur 2. Kenapa jadi transfer by reference? Karena di sini untuk parameter C dan parameter B itu menggunakan var. Jadi var C, B, integer. Jadi ketika mereka ini ya, ketika kita hapus var-nya, kita coba ya. Harusnya hasilnya akan jadi 30, karena kan ini Y-nya tidak menggunakan nilai Y dari variabel ini. Y-nya tetap pakai variabel yang ini. Kalau kita var di sini. Ini prosedur, jadi transfer by reference-nya itu dari yang prosedur 2 ya. Kenapa? Kalau kita coba dari var yang ini kita ilangin, itu hasilnya tetap bakalan jadi 200. Nah, tetap akan hasilnya jadi 200. Karena transfer by reference-nya tuh, kita dapat transfer tuh dari prosedur 2 ini. Kan sama-sama nilai Y. Jadi, nilai Y yang di prosedur 3, itu dapat dari nilai Y yang sudah keluar dari prosedur 2, gitu. Tadi sudah dijelasin ya, outputnya 20, 20 jadi 200. Kenapa jadi 200? Karena prosedur 3 tadi dapat transfer by reference dari prosedur 2. Transfer by reference-nya itu dari prosedur 2 di sini, bukan dari bukan karena var D di sini. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya lanjut ke soal nomor
Selanjutnya, ini soal selanjutnya sudah ada di pertemuan 13 dan 14. Pertemuan 13 dan 14 kita akan bahas tentang array atau lari. Oke, soal nomor 3. Ada sebuah program, di sini lagi-lagi kita diminta output dari program tersebut. Di sini var-nya, dilihat, itu menggunakan array dinamis ya teman-teman. Array satu dimensi dinamis. Lalu A0-nya sama dengan 100, A99-nya sama dengan 0. Right line minimalnya adalah low A, maksimalnya adalah high A, right line terima kasih. Terus katanya output apa sih yang dihasilkan dari ini? Menurut teman-teman nih, low A di sini akan menampilkan apa? Apakah akan menampilkan 0? Lalu high-nya akan menampilkan 100? Gimana nih? Oke, balik lagi ke online Pascal compiler-nya. Di sini aku sudah nulis programnya. Di sini sudah dituliskan A0-nya sama dengan 100. Perlu diingat ya teman-teman, karena ini dinamis, indeksnya akan selalu berawal dari 0. Itu hal yang benar-benar perlu diingat sama teman-teman. Terus, set length-nya kan 100. 100 karena 0 dihitung, jadi 100 di sini tuh jumlah indeks, bukan indeks ke 100-nya ada, tapi jumlah total indeks semuanya. Jadi karena nolnya dihitung, berarti ada 1 sampai 99. Lalu kira-kira apa sih output dari ini? Low A ini dan high A ini apakah akan menghasilkan 0 sama 100 atau gimana nih? Coba kita run. Oke, minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 99. Kenapa gini? Karena perintah dari low A ini akan membaca array-nya, array ini. Bukan nilai array-nya, tapi indeks array-nya. Low A, karena dia dinamis, jadi berawal dari 0, dan high A akan menjadi nilai 99, karena nilai maksimal dari array-nya itu bukan ini, karena ini adalah total. Sedangkan maksimalnya adalah 99, karena nolnya dihitung. Jadi kalau tips dari aku, biar kalian ingat, jangan kalau mencari total indeksnya itu ini, tapi mencari indeks terakhirnya itu, ini dikurang 1. Misalnya 100 dikurang 1, 99. Terus misalnya ada 5, di sini diganti jadi 50. Oke, sorry. Kalau di sini diganti jadi 50, itu maksimalnya pasti akan 49. Coba kita coba. Oke, 49 ya. Dua perintah ini akan membaca indeks dari array-nya ya, bukan nilai dari array-nya. Oke, kita udah tahu nih outputnya bakalan gimana. Minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 99. Karena perintah low dan perintah high akan membaca nilai indeks dari array-nya, bukan membaca nilai dari array, tapi indeks dari array. Oke, soal selanjutnya ada soal 4. Di sini ada type range sama dengan 1 sampai dengan 7, var-nya A array 1 sampai dengan range of integer. Kalau dilihat-lihat dari sini nih, soalnya kan nanya, apakah penulisan array tersebut benar? Kalau dilihat-lihat dari sini, kira-kira benar nggak nih teman-teman? Atau salah? Oke, langsung kita bahas aja ya. Pembahasannya salah, karena indeks terakhir dari array A tersebut merupakan subrange. Untuk memperbaikinya, kita dapat menggantinya dengan A.2 array kurung range of integer atau A.2 array 1 sampai dengan 7 of integer. Ini ya guys. Mengapa salah? Karena ini range di sini, indeks terakhir dari array A ini merupakan subrange. Jadi dari penulisan array itu indeks terakhirnya nggak boleh subrange ya guys. Jadi begitu. Kayaknya ini mudah aja sih buat kalian. Selanjutnya untuk soal 5,
Waduh, udah buat program aja nih. Soal 5, diminta untuk buatlah program di mana diberikan sebuah larik dinamis dengan jumlah indeks sesuai dengan keinginan user. Mintalah user untuk memasukkan sebuah kata, lalu program tersebut akan mengembalikan kata tersebut. Tentu DDP nggak jauh-jauh dari compiler ya, online Pascal compiler atau compiler-compiler kalian. Jadi programnya tadi diminta dinamis ya, array dinamis. Jadi di sini kita pakai var array of char karena mintanya kan masukkan satu kata, tapi kita masukinnya per huruf. Jadi kita pakai char. Oke, lihat di sini programnya. Kita tanya dulu nih, di program ini ditanya dulu berapa huruf dari kata yang diinginkan. Lalu berapa huruf semisal marah, M-A-R-A-H, 5 ya. Set length, untuk penggunaan array dinamis jangan lupa pakai set length. Ini nama variabelnya, ini jumlahnya. Terus masuk katanya, write-len masukkan kata Anda dengan ditulis hurufnya satu per satu. Nah, di sini kita menggunakan looping dari i sama dengan 1 to n. Oke, karena kita pakai variabel n dan variabel i, jadi jangan lupa variabelnya dideklarasikan dulu nih di sini di variabel i n kedua integer. Untuk i sama dengan 1 to n do write 1, maksudnya huruf pertamanya, huruf ke-1 i.2, nanti si user akan memasukkan hurufnya. Jadi readlen dari array A indeks ke I. Akan begitu terus sampai dengan berapa huruf dari kata tersebut. Lalu write kata Anda adalah, kenapa nggak langsung aja sih? Nggak bisa ya teman-teman, karena array-nya kan satu-satu nih. Biar enak, daripada kita nulis A1, A2, A3 gitu. Misalnya ditulis di sininya kayak gini. A1 dan seterusnya misalnya A2. Kan bakalan panjang ya. Kan sampai N nih belum tentu. N-nya cuman, kalau marah cuman 5. Kalau masih di bawah 10 kayaknya masih bisa lah ya. Tapi kalau misalnya di atas 10 tuh udah capek banget kan. Jadi di sini kita pakai looping. Dari I sama dengan 1 to N lagi, bikin lagi write AI. Kenapa cuma write bukan write len? Nanti kalau write len dia akan ke bawah. Jadi sini write aja biar jadi nyambung dalam satu baris gitu. Terus write len ini nanti biar dari satu baris yang hasil kata ini tuh ada turun ke bawah. Lalu baru tulis write len kebalikan dari kata Anda adalah, nah di sini kita pakai down to, karena kan kebalikan nih. Kalau yang dari for ini tadi tuh dari depan ke belakang, kalau kebalikan dari belakang ke depan. Jadi ibaratnya kalau ini dari 1 to n itu dari 1 naik 2, naik 3, naik 4, dan seterusnya. Sedangkan kalau ini misalnya dari 5, dari 5, 4, 3, 2, 1 turun. Makanya kita pakai down to. For i sama dengan n down to 1 do write ai. Oke, kita coba run aja ya. Semisal marah. Marah 5 ya, 5 huruf. Oke, huruf pertamanya M, banyak A, marah. Nah, kata Anda adalah marah. Ini alasan kenapa di sininya cuma write, biar di sininya nih jadi satu baris nih sama kata Anda. Kata Andanya juga pakai write, biar akan satu baris sama yang ini. Terus kenapa ini write aja, biar
M sama A sama R sama A sama H-nya itu jadi satu. Terus kebalikannya dari ini uratnya tadi, pakai urat aja biar dia jadi satu baris sama yang di sini. Terus di sini pakai urat aja biar dia satu baris nih katanya, huruf-huruf dari A, H, A, R, A, M-nya. Gitu teman-teman. Sederhana aja sih, tinggal kita mikir algoritmanya. Oke, jadi buat program nomor 5, tadi kita sudah pakai array dinamis, jangan lupa pakai set length, terus kita ada 3 kali pakai looping. Looping pertama untuk user memasukkan inputnya, looping kedua untuk penulisan katanya, lalu looping ketiga itu untuk kebalikan dari penulisan katanya itu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 lagi-lagi nih dikasih program lagi terus diminta output. Program apa aja? Var-nya array of integer. Untuk ini pasti ini 2 dimensi ya. Array of ada 2 jadi 2 dimensi. Begin clear screen. Coba kita analisis dari sini dulu ya teman-teman. Var I sama dengan 1 to 4 do begin J 1 to 4 3 begin. Oke, kalau dilihat dari programnya, nanti user akan memasukkan angka, ya masukkan angka, terus di sini, terus for J sama dengan 1 to 3, begin for I sama 1 to 4. Ini jadi kebalikannya ya. Kalau matrix, karena dia dua kali looping dan array of kayaknya bakal jadi matrix nih. Di sini matriks 4 kali 3, barisnya ada 4, ininya, kalau ini ya hasilnya matriksnya 4 kali 3, terus karena ini dibalik jadi 3 kali 4. Terus tentukan output dari program di samping. Oke. Oke, kalau dilihat-lihat menurut kalian apakah program ini akan jalan atau gimana nih? Kalau kita lihat sekilas. Oke, di sini kita udah tahu ya, di sini ada pakai array dinamis. Kalau array dinamis tadi udah dari soal sebelumnya diingatkan kalau array dinamis itu harus pakai set length. Sedangkan di program ini nggak ada set length-nya. Jadi kira-kira program ini akan error atau runtime error atau masih bisa jalan nih teman-teman. Ternyata kalau kita run, variabel A tidak diinisialisasi. Oke, gimana nih? Karena udah diingatin ya sebelumnya. Di soal sebelum ini udah terlihat ya. Ini array dinamis. Kalau array dinamis, itu harus pakai set length. Sedangkan di sini tidak ada set length-nya nih. Coba kita run. Tapi ternyata masih bisa jalan. Nggak langsung error. Oke, kita masukin input semisal 2. Lalu akan terjadi runtime error. Kenapa? Karena di sini diminta return A, I, J. Sedangkan set length A belum definisikan berapa. Jadi dia akan tetap jalan sampai ini. Sampai di sini akan tetap jalan, tapi pada baris ke-15 dia akan jadi runtime error. Karena A-nya belum didefinisikan. Kita semisal kita taruh 5 aja dulu ya. Nggak usah, biar nggak usah ribet lah. Kita coba run. Oh, di sininya kita lupa pakai titik koma.
baris 1 kolom ke 1. Ternyata bisa teman-teman, tapi perlu diingat, array dinamis itu indeksnya bukan dari 1, tapi dari 0. Itu ya teman-teman. Jadi programnya itu tadi dicari diminta output. Jadi outputnya akan ini. Ini dulu, write dulu. Write ini. Lalu pas pada baris ini, dia akan runtime error. Jadi outputnya akan tetap tertulis masukkan baris ke 1, kolom ke 1, tapi ketika user sudah memasukkan, nanti akan terjadi runtime error karena tidak ada ini. Oke, balik lagi tentukan output dari program samping. Jadi outputnya akan tetap tertulis write, tetap tertulis yang baris ini ya, baris write. Jadi akan tetap tertulis masukkan baris ke 1, kolom ke 1, tapi ketika user sudah memasukkan angkanya, dia akan terjadi runtime error. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7, kali ini kita diminta buat membuat program. Di sini kita diminta untuk tuliskan secara sederhana matriks dari sistem persamaan berikut dalam program Pascal. Kita diminta untuk membuat program untuk menuliskan ulang matriks ini nih. Kita kan sudah belajar alim nih sebelumnya. Oke, pembahasan soal 7-nya itu jika dituliskan dalam bentuk matriks maka akan jadi ini. 2, 3, 1, min 6, 2, 10, 4, min 8, 8 dikali X1, X2, X3 akan menghasilkan min 10, 12, 8. Jadi gimana sih kira-kira program sederhananya? Oke, jadi tadi kan kita lihat jadinya ada matriks 3 kali 3, lalu dikali dengan sebuah vektor, lalu akan menghasilkan sebuah vektor. Jadi ini karena 3 kali 3 daripada kita bikin array dinamis, mending kita bikin statis gini, karena pasti kan sampai 3 doang gitu. Jadi 3 kali 3. Terus untuk yang vektor X1, X2, X3 kan cuma sampai 3 juga. Jadi di sini kita menulis ini, array-nya 1 sampai 3. Karena matriks tadi sudah didefinisikan, bukan input dari user, jadi kita definisikan aja di sini. Untuk baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, dan sampai baris 3, kolom 3. Terus hasil vektornya itu juga, itu kan karena vektor ya, jadi cuma 3 baris dan 1 kolom. Jadi makanya kita pakai ini. Biar disimpan gitu. Baris 1-nya min 10, baris 2-nya 12, baris 3-nya 8. Di sini kita pakai looping untuk penulisan matriksnya. Write matrix. Di sini kita pakai 3 biar berjaraknya 3 ya. Looping dari I1 sampai 3, J1 sampai 3, write A, I, J, lalu write len biar ke bawah. Terus matriks tersebut dikalikan dengan, itu kan ada X1, X2, X3, jadi kita pakai looping juga. X, write len, karena dia turun, langsung turun, jadi kita di sini pakai write len, X, lalu baru X1 berarti ininya I-nya I1. I-nya sama dengan 1. Jadi kita pakai write len X, I gitu. Jadi enak pakai looping. Terus selanjutnya akan menghasilkan ini for I 1 sampai 3, lalu kita baru pakai array yang B, write len B. Kenapa pakai write len? Karena kan vektor langsung turun aja, nggak ada kolom setelahnya. Ini gini, coba kita run. Ini hasilnya. Ini kan 2, 6, 4, 3, 2, min 8, 1, 10, 8. Tadi kan benar ya 3 kali 3. Lalu matriksnya dikalikan dengan vektor X1, X2, X3. Ini kita masih bikinnya ke bawah ya teman-teman.
lalu menghasilkan hasil min 10, 12, 8. Terima kasih, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami kan sampai sini? Jadi, selanjutnya, tadi udah dibahas kan gimana programnya untuk menghasilkan ini, karena ini seharusnya ke samping ya, tapi kalau di program kita masih turun. Oke. Soal nomor 8. Dilihat ada sebuah program apa aja, var-nya menggunakan ini, array of berarti dia 2 dimensi dan dinamis. Lalu pertanyaannya dari program di atas, jika user memasukkan angka pertamanya adalah 4 dan angka keduanya adalah 3, berapakah indeks I dan indeks J? Jadi, di sini user masukkan Anda ingin angka berapa, readline I. Masukkan angka kedua yang Anda inginkan, readline J, setline A, I, J. Ketika user masukkan yang pertama ini, I sama dengan 4, J sama dengan 3. Berarti indeksnya berapa nih kira-kira teman-teman? Oke, dari pembahasannya, dari program array yang digunakan adalah array dinamis ya. Sudah disinggung sebelumnya itu array dinamis. Array dinamis itu selalu dimulai dari indeks yang 0. Jadi indeks I itu dari 0, 1, 2, 3. Kenapa? Karena total indeksnya 4. Ini I-nya sama dengan 4. 4 itu bukan indeks sampai indeks keempat, tapi total indeksnya ada 4. Jadi 0, 1, 2, 3, jadinya 4. Begitu juga dengan J. J-nya kan sampai J-nya 3. Di sini J-nya 3. Jadi total indeksnya ada 3. Dihitung dari 0, 0, 1, 2. Jadinya 3 gitu. Waduh, udah terima kasih aja nih dari video pembelajaran kali ini. Kira-kira paham gak ya teman-teman? Semoga paham lah ya. Udah jelas banget. Kalau masih kurang jelas atau belum jelas, kalian bisa putar ulang video ini, atau kalian bisa baca-baca lagi nih materinya yang ada di rangkuman pembelajaran. Di situ juga ada pembahasannya untuk soal-soal yang tadi. Jadi buat teman-teman bisa dicek dulu ya rangkuman pembelajarannya. Cukup sekian video pembelajaran rilis 4 kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube dari STIS 63 ya. Sampai ketemu teman-teman di kampus. Dadah!